Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Di malam hari ini melalui ibadah keluarga yang walaupun kita lakukan di rumah keluarga kita masing-masing, namun di dalam kesetiaan kita tetap ada di dalam membangun persekutuan dengan Tuhan bersama seisi anggota keluarga. Bacaan kita di hari Rabu 1 April 2020 ini terambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 7 hingga 11 dengan tema pelayan dan kehormatan. Bapak Ibu Saudara, melalui perumpamaan ini Yesus menasihatkan agar orang-orang tidak cepat-cepat atau tidak bergegas mencari tempat yang terbaik di suatu pesta. Orang-orang zaman sekarang sama keinginannya atau hasratnya untuk bagaimana mereka juga menduduki atau menempati tempat yang terbaik dalam beberapa posisi, dalam jabatan mereka, baik untuk meningkatkan status sosial mereka, entah melalui pergaulan dan membatasi diri hanya dengan orang-orang tertentu yang terpandang, yang memiliki status sosial yang tinggi, yang kaya, yang pintar, dan yang berpangkat dengan segala cara yang ditempuh, baik dengan memakai pakaian yang bagus atau mengendarai kendaraan yang mahal, yang secara jasmaniah kelihatannya luar biasa. Sehingga pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, siapakah yang akan menyatakan simpati pada kita? Ataukah yang akan terkesan dengan kita? Sebaliknya, daripada mencari gengsi atau penghormatan dari manusia, lebih baik kita mencari tempat di mana kita dapat melayani Tuhan, menjadi teladan dalam pelayanan melalui ibadah ritual yang kita lakukan saat ini, bahkan juga ibadah aktual dalam keseharian kita melalui pola pikir kita, tutur, dan laku kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus mengajarkan dua pelajaran. Yang pertama, bahwa Ia berbicara kepada tamu-tamu, memberitahu mereka agar mereka tidak mencari tempat yang terhormat. Dalam kerajaan Allah, pelayanan lebih penting daripada status. Dan hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Ia memberitahu tuan rumah agar tidak bersikap eksklusif tentang siapa yang diundangnya. Sementara kerajaan Allah membuka kerajaannya untuk semua orang tanpa membeda-bedakannya. Oleh karena itu, melalui perikop ini Bapak Ibu Saudara, Yesus mengajarkan kepada para murid dan kita semua untuk berani melepaskan kehormatan sebagai sesuatu yang dikejar, untuk tidak menjadikan kehormatan sebagai sesuatu yang sangat eksklusif dan membuat kita akhirnya meninggikan diri. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, belajar dari kehidupan Yesus. Ia malah mengambil tempat yang terendah, dan bahkan Ia berada di antara mereka yang direndahkan, yang dikucilkan, yang dibuang dan dipandang sebelah mata oleh sesama. Yesus hadir dalam kondisi yang demikian. Yesus yang dibasuh oleh seorang perempuan yang berdosa. Bahkan juga ketika Yesus bersama dengan Sakeus, pemungut cukai. Yang Yesus lakukan bukan menunjukkan siapa dirinya atau mencari kehormatan, mencari pujian dari manusia, tetapi Ia melayani untuk menyelamatkan mereka yang berada di tempat yang tidak terhormat, yang terbuang, yang terasing, dan yang tersingkir. Sebab sebagaimana firman Tuhan,
Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Di dalam ayat 11 bacaan kita. Daripada menjadi malu karena mengejar kehormatan, lebih baik dengan rendah hati. Hidup di dalam kerendahan hati dan ditinggikan oleh Tuhan. Perilaku kitalah yang menunjukkan kita ada di posisi yang mana, Bapak Ibu Saudara. Sehingga di dalam beberapa kitab, orang yang berperilaku untuk berusaha menduduki tempat yang utama atau terdepan, mereka adalah orang-orang Farisi. Di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 43 saya bacakan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah kita bisa merendahkan hati kita? Sebagian orang berusaha menunjukkan penampilan rendah hati untuk memanipulasi orang lain. Sebagian lagi mengira bahwa rendah hati berarti dia merendahkan dirinya. Orang yang sungguh-sungguh rendah hati, dia akan meneladani Kristus. Dia akan membandingkan dirinya di hadapan Kristus dengan menyadari keberdosaannya, dengan menyadari keterbatasannya, sehingga dengan rendah hati dia mencari hadirat Tuhan. Dia mau dibentuk oleh Tuhan. Namun di sisi lain juga mereka diberikan talenta, diberikan karunia, sehingga mereka menggunakan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan, tidak menyombongkan diri, tidak meninggikan diri, karena sesungguhnya apa yang mereka miliki semua berasal dari Tuhan. Kerendahan hati bukanlah merendahkan diri, tetapi kerendahan hati adalah penilaian diri yang realistis dan komitmen kita untuk melayani Tuhan. Perenungan ini, Bapak Ibu Saudara, mengajak kita untuk berefleksi. Pertanyaan refleksi yang pertama, mengapa kehormatan harus dikejar? Apa keuntungannya ketika kehormatan itu diperoleh? Hal yang kedua, apakah di gereja ada yang mengejar kehormatan? Lalu apa keuntungannya mengejar kehormatan di dalam gereja? Bapak Ibu Saudara, marilah kita meneladani seperti yang diteladankan oleh Yesus. Melepaskan citra, melepaskan kehormatan agar melalui pelayanan dan kesaksian, melalui pikir, tutur, dan laku kita, Tuhan Yesus dimuliakan. Dan saat-saat seperti sekarang ini, biarlah kita senantiasa memakai hikmat yang Allah berikan dengan iman di dalam Yesus Kristus untuk bagaimana menyikapi situasi kondisi saat ini, agar apapun yang kita lakukan menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah kesetiaan kita beribadah di setiap keluarga, kesetiaan kita berdoa, dan selalu menjaga kesehatan dan semua himbauan-himbauan yang ada, menolong kita untuk menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Terus bersandar, berharap hanya pada Tuhan, dan dengan keyakinan bahwa semuanya akan berlalu di dalam kemahakuasaan Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, maukah kita menjadi pelayan yang rendah hati? Jawabannya ada pada kita masing-masing. Terpujilah Kristus. Amin.